mendengar kata toksik ya? Kata tersebut mungkin tidak asing bagi generasi Z sekarang, baik di lingkungan pertemanan ataupun di lingkungan kerja. Jadi kita harus berhati-hati. Menurut sebuah teori, kita dalam bersosialisasi sebagai makhluk sosial, kita butuh orang lain. Kepekaan dan kecerdasan sosial kita dibutuhkan dengan satu kemampuan, yaitu empati. Empati ini adalah menempatkan diri kita di posisi orang lain. Pertama ini sangat penting. Kenapa sih? Karena kita jadi tahu apa yang harus kita sampaikan di depan orang banyak. Kecerdasan emosi ini juga membuat kita jadi lebih paham tentang bagaimana social skill yang harusnya kita terapkan dalam kehidupan masyarakat ataupun sehari-hari. Jadi, sekarang teman-teman, mau itu introvert ataupun extrovert, empati itu bukan syarat, tetapi dia itu mutlak. Wajib kita punya sebagai manusia individu yang bersosialisasi. Kecerdasan emosi menurut Goleman yang pertama adalah self-awareness. Sadari kalau kita merasakan sedih, marah, kecewa, dan lain-lain. Jangan denial. Terima semua itu kalau kita sudah regulasi. Self-regulation kita manage. Kalau kita mau marah, bagaimana caranya supaya kita gak marah berlebihan, sedih berlebihan, senang berlebihan. Artinya kita bisa regulasi emosi kita. Lalu yang ketiga adalah empati tadi. Bagaimana kita memposisikan sebagai lawan bicara kita. Jangan pernah merasa kita paling benar. Sehingga kalau kita merasa paling benar dan merasa bahwa diri kita, ya sudah, memang dari sananya saya begini, nggak bisa diubah. Itu artinya kita fix mindset. Kalau begitu, kita merasa masukan dari orang lain itu adalah sebuah ancaman. Dan kalau kita merasa masukan orang lain ancaman, artinya kita tidak mau belajar dan tidak mau lebih baik lagi. Stuck di posisi tersebut, dan yang paling penting biasanya orang yang memiliki fixed mindset di gengsinya itu tinggi banget dan untuk minta maaf pun susah. Hubungan yang toksik ini membuat seseorang merasa tidak didukung dan dapat menyebabkan dampak negatif secara fisik maupun mental. Dalam konteks lingkungan kerja, toxic relationship ini dapat mempengaruhi kecerdasan emosional maupun emosi seorang loh. Contohnya, seseorang dalam keadaan toksik ketika mengalami kesulitan dalam mengelola emosi mereka seperti stres, kecemasan, atau rasa tidak aman yang dapat menghambat kinerja dan pengambilan keputusan yang secara rasional di tempat kerja. Contoh lainnya yaitu cuitan-cuitan awal seperti scam tentang hubungan yang toksik di tempat kerja, mulai dari memiliki atasan yang kurang baik, suka marah-marah nggak jelas, memberikan job desk yang di luar tanggung jawabnya, memiliki rekan kerja yang sifatnya parasit, omongannya yang toksik, egois, dan tiba-tiba ada pengurangan gaji yang tidak jelas. Yang lebih parahnya lagi nih, suka adu domba antara rekan kerja, sering lembur namun tidak ada uang lemburan, dan masih banyak lagi lainnya. Mereka juga mungkin cenderung menjadi kurang peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain di lingkungan kerja, yang dapat mempengaruhi hubungan kerja dan kolaborasi antara tim. Penting untuk diingat bahwa meskipun generasi Z mungkin lebih terbiasa dengan teknologi dan media sosial, akan tetapi mereka tetap manusia yang memiliki kebutuhan emosional dan hubungan interpersonal. Dalam menghadapi situasi yang toksik ini di lingkungan kerja, pertemanan, atau tempat kerja, generasi Z dapat memanfaatkan kecerdasan emosional dan kemampuan empati mereka. Dalam menghadapi situasi yang toksik di lingkungan pertemanan atau di lingkungan kerja, penting sekali bagi generasi Z untuk tetap memegang prinsip kecerdasan emosional dan empati. Meskipun terbiasa dengan dinamika digital, hubungan interpersonal dan kepedulian terhadap perasaan orang lain tetap menjadi fondasi yang tak tergantikan dalam membangun lingkungan yang sehat. Berpikir terbuka,
Dan menerima masukan dari orang lain adalah langkah awal untuk menghindari fixed mindset yang dapat merugikan diri sendiri. Perubahan dan pertumbuhan merupakan bagian alami dari kehidupan. Dan belajar dari pengalaman, baik positif ataupun negatif, adalah kunci untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, teman-teman, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi toxic relationship di lingkungan kerja, guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mendukung bagi semua karyawan.